bagaimana cara kita untuk memilih dan menyeleksi informasi secara baik dan benar. Nah, dikarenakan sekarang ini kita berada di zaman era globalisasi dan zaman 4.0 yang dimana banyak sekali berita-berita hoax yang beredar di kalangan masyarakat yang terkadang membuat kita bingung untuk mencari mana sih berita yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Poppy Putri dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 1 semester 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang keterampilan berkomunikasi dengan bahasa verbal dan nonverbal. Nah, pertama kita akan ngebahas tentang pengertian dari komunikasi menggunakan bahasa verbal. Jadi, komunikasi dengan menggunakan bahasa verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan ataupun tulisan kata-kata. Pada komunikasi verbal ini, simbol merupakan bentuk paling sederhana dalam berbahasa. Nah, pada komunikasi secara verbal ini memiliki 3 ciri-ciri utama. Yang pertama, disampaikan secara lisan ataupun tulisan. Yang kedua, komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah. Yang ketiga, kualitas komunikasi sering ditentukan oleh komunikasi nonverbal atau tanpa tahun. Baiklah, masuklah kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis dari komunikasi secara verbal yang terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, berbicara dan menulis. Berbicara ialah komunikasi verbal lokal, sedangkan menulis ialah komunikasi verbal non-lokal. Contoh komunikasi verbal lokal ialah pada saat presentasi dan rapat. Dan contoh komunikasi verbal non-vokal yaitu surat menyurat dalam dunia perbisnisan. Adapun jenis yang kedua yaitu mendengarkan dan membaca. Mendengar dan membaca itu berbeda. Kenapa? Karena mendengar berarti semata-mata kita memungut getaran bunyi. Sedangkan mendengarkan ialah mengambil makna dari apa yang kita dengar. Mendengarkan melibatkan 4 unsur. Unsur yang pertama yakni mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca ialah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang kita tulis. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang fungsi komunikasi secara verbal. Nah, komunikasi secara verbal ini memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama yaitu penamaan. Penamaan ini bisa dibilang untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindakan, ataupun orang. Yang kedua, jalur interaksi dan transmisi informasi sebagai alat untuk bertukar ide. Komunikasi verbal ini lebih mudah digunakan. Yang ketiga yaitu menonjolkan artikulasi dan intonasi. Komunikasi verbal cukup unik karena dalam ungkapan-ungkapan menggunakan bahasa, perbedaan artikulasi dapat menghasilkan arti yang berbeda. Nah, yang keempat itu ada alat sosialisasi yang efektif. Karena komunikasi verbal mudah digunakan, efektif menyampaikan maksud, banyak digunakan dan fleksibel. Komunikasi ini sangat bermanfaat untuk bersosialisasi. Hal seperti diskusi, menyapa, sekedar mengobrol, dan hal sosial lainnya tidak akan semudah sekarang jika tanpa komunikasi secara verbal ini. Nah, yang kelima yaitu sebagai sarana pengembang bahasa. Karena dunia ini selalu berkembang, banyak hal baru yang muncul dan perlu diidentifikasi. Perkembangan budaya juga menyebabkan gaya bahasa juga berkembang bersamaan. Komunikasi verbal ini menggunakan bahasa dan karena itu dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat yang ada di dunia. Baiklah, masuklah kita ke pembahasan selanjutnya yaitu contoh dari komunikasi secara verbal ini. Contoh yang pertama yaitu chat dengan menggunakan smartphone atau handphone yang biasanya kita lakukan ketika kita sedang interaksi antara teman kita dan saudara-saudara kita yang lainnya, seperti kuliah online ini juga. Yang kedua yaitu pidato. Yang ketiga yaitu rapat dan diskusi. Yang keempat yaitu berinteraksi tertulis lewat sosial media seperti WhatsApp. Yang kelima yaitu guru mengajar di kelas. Yang keenam yaitu membaca novel. Yang ketujuh menulis surat. Nah, kali ini di sini kita akan masuk ke pembahasan yang kedua yaitu tentang komunikasi berbahasa nonverbal. Nah, adapun komunikasi berbahasa nonverbal ini adalah proses menyampaikan maksud dan tujuan tanpa menggunakan kata-kata, baik itu tertulis maupun di tulisan. Dengan kata lain, komunikasi apapun yang dilakukan antar 2 orang atau lebih melalui penggunaan ekspresi wajah, gerakan tangan, dan bahasa tubuh,
postur, dan gerakan tubuh disebut sebagai komunikasi nonverbal. Adapun komunikasi nonverbal ini membantu orang untuk yang pertama, memperkuat atau modifikasi apa yang dikatakan dengan kata-kata. Yang kedua, untuk menyampaikan informasi tentang keadaan emosi mereka. Yang ketiga, menegaskan atau mempererat hubungan antar orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, memberikan umpan balik kepada orang. Dan yang kelima, mengatur aliran berkomunikasi. Baiklah, di sini kita akan ngebahas tentang jenis-jenis apa aja yang ada di komunikasi nonverbal. Yang pertama itu ada komunikasi objek. Nah, komunikasi objek ini adalah jenis komunikasi nonverbal yang memanfaatkan benda sebagai medium. Contohnya saja jalan raya, polisi menggunakan horn atau corong untuk menandai area untuk memberi peringatan. Yang kedua, komunikasi dengan sentuhan. Sentuhan ini biasanya merupakan jenis komunikasi nonverbal yang menunjukkan relasi antara orang yang melakukannya. Contohnya, seperti berjabat tangan, berpelukan, atau pukul-pukulan. Yang ketiga yaitu komunikasi yang memanfaatkan waktu. Komunikasi ini biasanya sulit digunakan untuk mengungkapkan maksud, tapi di kegiatan tertentu biasanya komunikasi ini berhubungan dengan durasi yang seharusnya normal tapi dibuat lebih lama atau lebih sebentar. Contohnya saja seperti misalnya ada seseorang datang pagi ke pekerjaannya. Ia mengkomunikasikan dia antusias untuk bekerja. Di sisi lain, saat janjian dan seseorang datang terlambat, ia menunjukkan rasa tidak menghormati partner janjiannya. Yang keempat itu ada komunikasi dengan gerakan tubuh. Komunikasi ini adalah komunikasi yang sering dilakukan oleh banyak orang untuk melengkapi komunikasi verbal. Contohnya sederhana seperti gaya tubuh, lirikan mata, ekspresi wajah, dan gerakan tangan. Yang kelima yaitu komunikasi dengan memanfaatkan tempat dan jarak. Untuk komunikasi seperti ini, mereka menekankan seberapa dekat hubungan Anda dengan seseorang berdasarkan jarak dan posisi Anda secara fisik terhadap orang lain. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu komunikasi dengan menggunakan suara. Komunikasi suara ini bukan ucapan, tapi suara yang ditimbulkan tanpa bahasa tertentu. Biasanya untuk mengisyaratkan sesuatu saat dikombinasikan dengan komunikasi verbal. Contohnya suara saat Anda sedang bingung ataupun berpikir. Contoh komunikasi nonverbal lainnya itu seperti toast atau high five dengan teman sebagai tanda menyampaikan kesuksesan. Yang kedua, memeluk sebagai tanda Anda sayang kepada dirinya. Dan yang ketiga, menggunakan boo sebagai olokan tanda tidak setuju dengan pendapat dianya. Nah, untuk yang terakhir di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara kita untuk memilih dan menyeleksi informasi secara baik dan benar. Nah, dikarenakan sekarang ini kita berada di zaman era globalisasi dan zaman 4.0 yang dimana banyak sekali berita-berita hoax yang beredar di kalangan masyarakat yang terkadang membuat kita bingung untuk mencari mana sih berita yang benar, mana sih berita yang akurat. Nah, dikarenakan banyaknya masyarakat yang bingung, di sini saya akan memberikan beberapa tips, yaitu tips yang pertama, baca menyeluruh, jangan hanya judul dan poinnya saja. Nah, kenapa ini saya angkat menjadi tips yang pertama itu dikarenakan kebanyakan dari kita lebih sering membaca berita itu dari judul atau poinnya saja ketimbang isi berita tersebut. Kita males yang namanya disuruh membaca keseluruhan. Kita mau ambil jalan yang singkat, yaitu dengan membaca poin-poinnya aja tanpa membaca keseluruhannya. Yang kedua yaitu bandingkan dengan situs lain. Nah, di sini kita tidak boleh hanya berpatokan dengan situs yang ini, situs yang satu. Kita harus mencari situs-situs lainnya atau kalau bisa situs resminya langsung. Dan tips yang ketiga yaitu baca dari sumber terpercaya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita harus mencari situs resmi, situs terpercaya, situs terakurat yang menyampaikan informasi ini secara akurat, secara benar-benar nyata, tidak hoax. Karena kita lihat sendiri banyak berita-berita yang beredar ini hoax semuanya, hampir hoax. Apalagi berita-berita saat pandemi COVID-19 ini yang membuat masyarakat Indonesia itu menjadi
lebih ketakutan, lebih khawatir. Bukannya malah lebih menjaga, tapi lebih khawatir. Nah, tips yang keempat yaitu memiliki fitur-fitur media sosial untuk menyaring informasi seperti di aplikasi Instagram, Facebook, YouTube, Twitter ataupun yang lainnya. Nah, di sini kita harus memiliki fitur-fitur media sosial untuk menyaring informasi dikarenakan agar situs-situs seperti konten-konten yang berbau sara tidak masuk ke Instagram kita, kayak Facebook ataupun YouTube kita. Jadi kita harus mengaktifkan yang namanya fitur penolakan konten yang berbau sara. Baiklah, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.